Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Shana Abi. Saya dari semester 2D Sekolah Tinggi Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan membagi sedikit materi mengenai fungsi komunikasi. Baik, menurut Harold de Lasswell merumuskan 3 fungsi mutlak komunikasi antar manusia. Yang pertama, mengontrol lingkungan. Itu seperti upaya sadar untuk memodifikasi, mengatur, dan mengontrol faktor-faktor fisik maupun biologis di sekitar manusia demi kesejahteraan dan kesehatan. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan. Itu seperti proses menyesuaikan diri, baik perilaku, fisik maupun pola pikir, agar bisa bertahan dengan berkembang di tempat baru. Yang ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Itu seperti suatu kepercayaan dan pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda agar tetap lestari di relevan dengan perkembangan zaman. Fungsi komunikasi yang kedua itu komunikasi sebagai jembatan. Yang ketiga itu aspek psikologi, itu komunikasi otomatis, komunikasi interpribadi, komunikasi antarpribadi. Aspek komunikasi publik itu ada 4, yaitu menimbulkan semangat kebersamaan, memberi informasi, berpengaruh orang lain, mendidik, dan mengatur. Yang keempat, aspek komunikasi jaringan massa. Berdasarkan rumusan Sean McGregor, media massa memikul 8 fungsi fundamental bagi masyarakat luas. A. Informasi, itu mengumpul atau menyimpan data. B. Sosialisasi, itu mengajarkan nilai-nilai baik. C. Modifikasi, itu mendorong kemajuan. D. Diskusi, bahan persetujuan publik. E. Pendidikan, jalur formal atau non formal. Berikut fungsi komunikasi sebagai katalis modernisasi sosial. Itu menurut Garon Hadebro, melihat media massa sebagai mesin penggerak perubahan masyarakat ke arah modernisasi. Itu ada 4. Yang pertama, aspirasi, itu meningkatkan harapan seseorang. Yang kedua, efisien, menciptakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas. Yang ketiga, kapasitas, itu mengajarkan keterampilan baru dan memperluas ilmu pengetahuan. Yang keempat, nilai baru, itu membantu orang menemukan dan memperkenalkan nilai baru untuk mengubah sikap atau perilaku. Fungsi komunikasi yang terakhir itu sebagai katalis politik dan pembangunan negara. Pada level makro, fungsi komunikasi massa menentukan arah sebuah bangsa menurut Goran Hadebro. Nasionalisme dan kekuasaan, mempertinggi rasa kebangsaan dan mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, partisipasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat dan aktivitas publik dalam pengambilan kekuasaan. Yang terakhir, pembangunan berkelanjutan, itu menjadi sarana pelaksanaan program pembangunan serta mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu bangsa. Kesimpulannya, dengan belajar dan memahami fungsi-fungsi komunikasi ini, kita dapat menggunakan komunikasi secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, seperti dalam kehidupan pribadi, profesional, dan sosial. Baik, sekian materi yang dapat saya bagikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. I just had to let you know you're